Halo, selamat pagi anak-anak hebat KBTK SKKK Yogyakarta. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Heri, di dalam Christian Character Building. Hari ini kita kembali belajar tentang yang namanya SABAR. Sabar. Sabar sampai akhir. Nah, kata lainnya adalah setia. Sabar sampai akhir. Setia. Kita akan belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Seperti yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Setia. Setianya Tuhan di mana ya? Tuhan itu setia. Sabar sampai selesai. Sabar sampai akhir. Kalau kalian ingat, waktu Tuhan Yesus itu datang ke dunia, dia dari kecil itu sudah susah, sudah menderita. Pertama, waktu masih di dalam kandungan Ibu Maria, dia kan adalah Tuhan yang menjadi manusia. Datang ke dunia, ada di perutnya Bu Maria. Di situ saja sudah susah. Kenapa? Karena waktu di dalam perut harus mengadakan perjalanan jauh. Dari mana? Dari Nazaret menuju Bethlehem. Harus jalan kaki. Kadang-kadang naik keledai. Naik keledai itu bukan naik mobil yang empuk atau kemudian naik kuda yang lebih enak, lebih tebal sehingga enak jalannya, nggak gitu loh, keras. Jadi waktu di dalam kandungan saja sudah susah. Waktu lahir Tuhan Yesus juga menderita, susah. Lahirnya di mana? Kalian masih ingat Tuhan Yesus lahir di mana? Ya, betul. Ia lahir di kandang domba. Di tengah-tengah mbek. Mbek. Tuhan Yesus tidak lahir di kamar yang bagus. Tidak lahir di kasur yang empuk. Dia lahir di kandang domba. Dia tidur di palungan. Beralaskan kain tipis. Bukan kasur empuk. Jadi Yesus lahir sudah menderita. Tapi dia menerima. Nah, dikandung, jalan jauh, lahir di kandang domba, ditidurkan di palungan, tempat memberi makan ternak. Tapi Tuhan Yesus setia, sabar sampai akhir. Dia sabar menerimanya. Setelah itu, dia dikejar-kejar Herodes, raja yang jahat itu. Dia harus dibawa lari ke Mesir. Waduh, masih bayi, masih kecil. Dia harus dibawa pergi ke sana. Menderita loh. Dia harus melarikan diri. Sebab kalau ia tetap di Bethlehem, dia bisa mati dibunuh Herodes. Jadi waktu lahir Tuhan Yesus sudah menderita. Nah, Yesus sendiri lahir juga dan hidup tidak di tengah-tengah orang kaya. Ayahnya Yusuf, ibunya Maria itu tidak kaya raya. Yusuf itu hanya seorang tukang kayu. Sehingga tidak selalu Tuhan Yesus itu makan makanan yang enak. Tidak selalu dia bisa makan jajan gitu ya. Dia tak selalu bisa makan yang enak-enak karena Yusuf itu bukan orang yang kaya raya. Jadi Yesus sendiri hidup di tengah-tengah keluarga yang susah. Setelah itu apa? Yusuf ayahnya yang di dunia meninggal duluan. Sehingga Yesus harus bekerja untuk keluarganya. Jadi Yesus susah. Yesus itu menderita. Tapi dia sabar. Sampai akhirnya setelah umur 30 tahun, Tuhan Yesus kemudian pergi mewartakan kabar baik, menolong orang, membuat mujizat, melakukan kesembuhan, membawa orang kembali untuk percaya Tuhan. Tapi apakah hidup Tuhan Yesus enak?
Dia banyak dimusuhi orang. Ada orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus, walaupun Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan. Tuhan Yesus itu orang yang setia, sabar, menderita, sabar susah, setia melayani. Dia tidurnya saja kurang loh. Tidak tidur, selalu tidur. Enggak. Kenapa? Waktu Tuhan Yesus melayani, banyak orang datang kepadanya. Bahkan sampai makan dan minum saja kadang tidak sempat. Wah, Tuhan Yesus itu menolong orang yang apa? Buta dibuat bisa melihat. Orang yang tuli bisa mendengar. Orang yang bisu bisa berbicara kembali. Orang yang kerasukan setan, setannya diusir supaya pulih kembali dan bisa percaya dan hidup dengan baik. Wah, luar biasa loh. Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Orang banyak 5.000 orang diberi makan sama Tuhan Yesus. Waktu ada angin ribut di tengah danau bersama murid, Tuhan Yesus membuat danaunya tenang. Dan banyak lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menolong orang. Tetapi Tuhan Yesus malah dimusuhi. Ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki yang memusuhi Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak melakukan hal yang jahat. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kata yang jahat dari bibirnya. Dia selalu baik, selalu ramah, selalu menolong. Tapi dia tetap dimusuhi. Tapi Tuhan Yesus sabar ketika Yesus dimusuhi. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia, sabar sampai akhir. Dan akhirnya orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus itu dapat kesempatan. Tuhan Yesus itu ditangkap, kemudian Tuhan Yesus itu dituduh, difitnah, dijahati. Kemudian Tuhan Yesus itu disiksa, dicambuk. Sampai akhirnya Tuhan Yesus itu disalibkan dan mati di atas kayu salib. Akhirnya Tuhan Yesus memang bangkit dari kubur. Tapi Tuhan Yesus menerima semuanya itu dengan sabar. Waktu dia dicambuki, dia tidak mengeluh, dia tidak marah-marah. Waktu dia di atas kayu salib, dia justru, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus itu setia, sabar untuk melakukan yang Tuhan inginkan. Nah, kalau kita mau sabar, kita belajar dari Tuhan Yesus. Yang dari kecil sampai mati di atas kayu salib, dia sabar. Kita setia, kita belajar dari Tuhan kita. Kalian bagaimana? Hari ini mungkin ada di antara kalian yang sakit. Sabar ya, Tuhan Yesus bersamamu. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Namanya sabar, setia kepada Tuhan itu tidak melakukan yang tidak baik, tidak melakukan yang tidak benar. Tuhan Yesus tetap melakukan yang baik, melakukan yang benar, walau dia dimusuhi. Yesus sabar. Kalau kalian mau sabar juga sama ya. Kalian perlu belajar untuk ya sudahlah, kalau memang sakit saya akan berdoa. Atau mungkin ada di antara kalian yang tidak selalu bisa mendapatkan makanan seperti yang kalian inginkan, minuman seperti yang kalian inginkan, mainan seperti yang kalian inginkan. Mungkin orang tua kalian seperti orang tua Tuhan Yesus yang tidak kaya, tidak bisa mendapatkan ini dan itu. Tetapi tetaplah sabar, tetap jujur, tidak mencuri, tidak mengambil yang bukan miliknya, tetap jujur dan melakukan hal yang baik sekalipun mungkin ada susah, ada menderita. Itu namanya kalian sabar dan belajar dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin belajar sabar seperti Engkau. Tolong kami, kalau kami sakit, kalau kami hidup susah, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang baik dan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Belajar setia, sabar sampai akhir, sabar meski susah dan menderita. Tuhan Yesus memberkati.